Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas lanjutan kemarin di video sebelumnya, yang dimana kita akan membahas kelas dan objek. Kemudian di video kali ini kita akan membahas encapsulation dalam OOP atau Oriented Object Oriented Programming. Kemudian di video kali ini kita akan membahas 3 poin lagi, di mana kita akan membahas pengertian dari encapsulation, pentingnya penggunaan encapsulation di OOP, kemudian ada live codingnya untuk contoh encapsulation ini. Kita mulai dari pengertian encapsulation. Jadi, encapsulation sendiri sesuai dengan namanya itu adalah pembungkus atau membungkus sebuah data dan metode dalam sebuah kelas. Perlu diingat kembali, eh, kemarin saya pernah membahasnya di mana sebuah objek tersebut dan di setiap objek yang kita lihat itu terdiri dari data dan juga metodenya. Eh, Kemudian untuk encapsulation ini juga terdiri pastinya dia akan membungkus data yang dimana pada encapsulation ini dia akan membuat data secara private. Artinya kita bisa membuat data tersebut kita bisa mengaksesnya sendiri di dalam kelas. Kemudian untuk mengambil atau mengubah sebuah data, kita menggunakan fungsi dari getter serta setter. Yang dimana getter sendiri itu berfungsi untuk pengambilan data atau pembacaan data. Sedangkan buat setter itu sendiri itu berfungsi untuk melakukan perubahan terhadap data. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, pentingnya encapsulation. Di sini saya mengambil 3 yang paling secara garis besar. Ada 3 poin dari encapsulation tersendiri. Yang dimana kembali lagi dengan sesuai namanya, encapsulation itu membungkus. Yang dimana data yang dibungkus dalam encapsulation ini itu pastinya datanya akan aman. Kemudian untuk kedua, kita bisa melakukan validasi data sebelum disimpan. Jadi kita bisa mengecek validasinya data dulu sebelum kita compile. Kemudian yang terakhir itu kita bisa menjaga data eh, tidak diubah oleh orang secara sembarangan data tersebut. Kemudian untuk analogi dari encapsulation ini, misalnya kita punya data dari umur mahasiswa, seperti contoh pada video pengenalan OOP yang telah saya bahas kemarin. Di sini kita misalkan mempunyai data umur dari mahasiswa. Eh, Kalau jika kita tidak menggunakan encapsulation ini, maka orang lain itu bisa langsung mengisi umur dengan angka negatif. Yang pastinya itu tidak tidak benar. Makanya di pada materi ini kita akan membahas encapsulation ini. Kemudian kita masuk ke live codingnya. Oke, kita masuk ke live codingnya. Kita sudah buka software BlueJ-nya kita. Terus kita buat new class. Nah, di sini saya mengambil contoh dengan nama mahasiswa lagi, kelas mahasiswa, karena kita akan membuat sebuah data mahasiswa dengan umur, seperti yang kita analogikan tadi. Nah, kemudian kita double klik aja dari kelas yang telah kita buat. Eh, Kemudian kita langsung saja mulai live codingnya. Di sini kita buat kelas dulu yang namanya mahasiswa. Oke, kita buat mahasiswa. Terus, nah, di sini kita menggunakan fungsi dari private, yang dimana data tersebut bersifat privacy. Kita menggunakan data string, tipe data, dengan nama. Nah, kita juga buat private. Biasanya data mahasiswa yang secara umum itu pastinya ada nama mereka serta umur. Makanya kita menggunakan tipe data integer untuk menentukan sebuah angka untuk umur mahasiswa. Kemudian, setelah kita
menginisialisasi fungsi dari private untuk nama dan umur mahasiswa, kita menggunakan fungsi public. Di mana untuk fungsi public ini sendiri kita secara orang publik bisa melihat eh, nama dan umur mahasiswanya. Jadi kita menggunakan public mahasiswa, terus di dalam kurungnya kita menggunakan masukkan tipe datanya, string nama, terus integer umur. Kita masukkan yang ada di kelas mahasiswa ini. Nama, umur kita masukkan ke dalam public mahasiswa. Jangan lupa kurung kurawal. Nah, di sini setelah membuat public mahasiswa, kita menggunakan fungsi dari this titik nama. Ini buat memvalidasi dari data mahasiswanya. Jadi kita bisa melakukan validasi. Jadi data yang mahasiswa menginputkan data agar tidak salah. Makanya di sini kita memvalidasikan lagi untuk data yang diinputkan. Oke, setelah selesai, kita lanjut lagi ke penggunaan public untuk mengatur atau menginputkan nama mereka, nama mahasiswa. Jadi kita biarkan saja untuk data ini bisa dilihat secara umum. Menggunakan tipe data string untuk mengatur nama mahasiswanya. Nah, setelah ini kita menggunakan fungsi yang namanya return, di mana dia akan mengembalikan nama mahasiswa tersendiri. Setelah ini, nah kita masuk ke setter, di mana setter tersendiri itu bisa melakukan perubahan terhadap data yang telah kita inputkan. Sini kita menggunakan setter, di mana kita menggunakan public void, sebuah metode public void dengan kita menggunakan metode namanya, terus kita buka kurung string nama, kemudian nah seperti ini. Nah, setelah kita membuat public void set nama dengan tipe data string nama, kita melakukan validasi lagi dengan menggunakan fungsi this, di mana kita akan memvalidasi nama dari mahasiswa tersebut itu. Nama misalnya. Nah, oke. Setelah setter yang kita buat, maka kita akan membuat getter untuk umur. Nah, getter sendiri sudah saya jelaskan. Getter itu merupakan sebuah pembacaan data yang telah kita masukkan. Jadi kita menggunakan getter ini untuk public integer, karena di sini kita membuat getter untuk umur mahasiswa. Terus public integer get umur. Umur. Oke. Nah, setelah kita buat public integer get umur, kita akan nge-return lagi umurnya supaya melakukan validasi. Harusnya ini kita nggak perlu menggunakan public get umur kan udah kita buat. Maaf, keliru karena kita sama-sama belajar, maka pasti ada kesalahan. Di sini kita akan membuat setter. Kan getternya udah, ini getter, dan ini kita akan membuat setternya untuk umur. Kita menggunakan fungsi dari public void. Public void dengan nama set umur. Di mana set umur sendiri menggunakan tipe data integer. Kita masukkan integernya, kurung kurawal. Kemudian kita menggunakan fungsi if else. Kenapa? Karena data ini saya akan membuatnya karena ada data umur, maka umur yang saya buat itu ada eh, batasan umur untuk mahasiswa. Misalnya kayak umurnya itu harus di atas 1 ataupun di atas 6 tahun gitu. Makanya di sini supaya mudah dimengerti juga sama teman-teman sekalian, kita buat set umurnya itu harus lebih besar dari 0. Karena biar lebih mudah dipahami aja. Oke, setelah gini kita menggunakan this lagi. This umur sama dengan umur. Setelah itu kita masukkan fungsi else-nya. Fungsi else dari pilihan. Nah, maka berarti
Jika umurnya itu di atas 0, maka dia akan menginputkan umur kalian. Kalau jika umurnya di bawah 0, maka sistem akan mengeluarkan output umurnya itu harus lebih dari 0. Maka di sini kita menggunakan fungsi dari out, sistem out print line ya. Sistem out print line. Seperti ini. Dengan informasi yang telah kita buat, umur harus lebih dari 0 tahun. Misalnya seperti ini. Kita buat, jangan lupa tanda petiknya, terus tutup kurung, dan titik koma. Oke, setelah seperti ini, kita buat lagi main class-nya. Jadi kita buat eh, kode utama, program utamanya dengan menggunakan public class main. Seperti ini. Setelah kita buat, kita menggunakan public static void main, di mana dia akan eh, salah satu pengoperasian untuk metode. Jadi kita menggunakan public static void main. Misalnya seperti ini. Ini contoh aja. Kalian bisa pelajari lebih dalam lagi. Ini karena ini pemahaman dasar, maka contohnya juga dasar. Kalian bisa eh, kembangin materi-materi yang sudah saya jelaskan. Nah, public static void main yang sudah kita buat, sudah ada data string dan juga argumen untuk pengeksekusiannya. Kemudian kita membuat objek mahasiswanya. Jadi di sini kita buat mahasiswa dengan inisial MHS saja, MHS1. MHS1 dengan nama new mahasiswa. Misalnya dengan nama Felix. Felix dengan umurnya, tutup dulu ya. Ketik tutup, koma, dengan umur 20 tahun misalnya. Seperti ini. Tutup lagi, titik koma. Jangan lupa. Oke. Kemudian setelah kita buat, maka kita akan menampilkan datanya. Data metode yang telah kita buat. Di sini kita menggunakan fungsi dari sistem out print line lagi. Karena untuk menampilkan sebuah data, kita menggunakan fungsi dari sistem out print line. Di mana kita bakalan menampilkan sebuah data dari mahasiswa. Oke, sini akan menampilkan sebuah nama dengan MH1. Maka nama mahasiswa itu titik get nama. Oke. Sepakat seperti ini. Ini kenapa kurungnya 2? Karena ini bakalan nutup yang sebelah sini. Ini sebelah sini nutupnya. Dan ini buat bikin namanya. Ini kemudian kita lanjut ke sistem out print line lagi untuk umurnya. Sistem out print line buat umur misalnya. Tutup dengan pengambilan data MHS1 titik get umur. Seperti ini. Misalnya. Sepertinya. Oke. Nah, kemudian jika kita ingin mengubah data, kita bisa mengubah datanya tersebut. Saya kasih contoh di sini. Kita bisa mengubah data dengan nama yang sama, dengan kelas yang sama untuk maksud saya objek mahasiswanya MHS1. Sini kita bisa mengubahnya dengan MHS1 titik kita set. Ingat, setter itu perubahan. Eh, kita bisa menyeting objek yang telah kita buat. Jadi kita bisa mengubah menggunakan nama. Misalnya kita ingin mengubah nama Felix ini menjadi seorang Ariel. Misalnya Ariel itu buat. Oke, untuk set namanya itu namanya Ariel. Dan buat MHS1 titik set umur, kita bisa mengubahnya, ubah nama dan umurnya. Jadi misalnya umurnya 25. Seperti ini. Oke. Nah, kan ini kita menginputkan objek mahasiswanya ini dengan nama Felix dengan umurnya 20 tahun dan di sini kita akan menampilkan dari data mahasiswanya dengan nanti akan menampilkan sebuah kalimat di mana namanya Felix dengan umurnya itu 20 misalnya, 20 tahun. Sini kita bisa ubah karena kita bisa men-setter dari objeknya. Jadi
kita buat sistem out lagi untuk perubahan dari data mahasiswanya. Kita buat informasi seperti ini. Setelah dirubah misalnya. Oke. Kita buat sistem out lagi. Out print ln untuk nama misalnya. Seperti ini. MHS 1 titik get nama. Oke. Salah. Oh, ini S-nya kecil nih. Nah, teman-teman juga harus teliti untuk typingannya ya, karena di sini kapital atau enggaknya kapital itu sangat berimpact. Tadi aja karena S-nya kecil, maka sistem langsung mendeteknya error. Seperti ini. Sistem out, salah. Out print, salah. Kan. Nah, untuk print ln ini kita buat umur. Umur ini sama MHS1 kita menggunakan fungsi dari getter pembacaan data. Get oke. Setelah nah ini udah selesai nih kita membuat codingan dasarnya buat data mahasiswa. Setelah itu kita bisa compile di sini pojok kiri di bawah nama kelasnya. Kita compile. Oh, ada yang error. Nah, di sini ada kurang T. Nah, kita compile lagi. Nah, kalau kode kita benar, maka sistem akan menampilkan no syntax error dan dia akan menyimpan juga. Oke. Nah, di sini adalah sebuah kelas yang dimana kelas tersebut menyimpan sebuah data dari mahasiswa yang berisikan sebuah nama dan juga umur. Oke, ini coba kita running. Nah, di sini kita bisa lihat data yang awal dengan data yang telah dirubah. Namanya Felix, terus umurnya 20 tahun. Dan setelah dirubah, dia berubah menjadi namanya Ariel dengan umur 25 tahun. Oke, itu dia penjelasan tentang encapsulation di dalam Java. Jadi, inti dari video ini, kita bisa menggunakan encapsulation demi melindungi data-data penting di dalam kelas dengan cara private variable. Dan juga kita bisa mengatur aksesnya dengan menggunakan getter serta setter. Yang dimana getter tadi untuk pembacaan data dan setter juga untuk melakukan perubahan data. Kalian bisa coba sendiri codingannya di rumah maupun di waktu yang senggang. Eh, dan juga kalau ada pertanyaan, boleh juga kalian komentar. Dan sekian untuk video kali ini tentang pembahasan encapsulation. Sampai bertemu di video selanjutnya dan semangat belajarnya.